Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi sama Syifa di video Learning Journal Penulisan Berita dan Artikel. Di video kali ini teman-teman sangat menarik sekali nih judulnya. Jarang diketahui oleh orang-orang termasuk Syifa juga yang kemarin baru mendengar kelompok 4 presentasi, yaitu tentang rubik, subrubik, dan juga menentukan judul berita, lead, dan diksi. Wah, penasaran banget apa sih itu rubik? Oke, langsung kita bahas. Nah, teman-teman penasaran apa itu rubik? Jadi, rubik itu menurut KBBI adalah kepala karangan dalam suatu karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak. Dan menurut Onong, menyatakan bahwa rubik yakni ruangan pada halaman surat kabar dan media cetak yang lainnya. Jadi, dalam surat kabar, rubik biasanya dimaknai sebagai ruangan, seperti halnya rubik ekonomi, rubik sportainment, rubik entertainment, rubik olahraga, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget, teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke jenis rubik. Ya, yang pertama ada rubik informatif, yaitu memiliki tujuan dalam memberikan informasi dengan detail dan apa adanya. Nah, yang kedua ada rubik edukatif, terdapat tujuan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu. Selanjutnya ada rubik persuasif, yaitu berarti digunakan untuk membaca pembaca edukasi dan pembaca lainnya. Selanjutnya ada rubik menghibur. Nah, di sini memiliki tujuan untuk menghibur dan memberikan suatu entertainment kepada pembaca. Ya, sekaligus juga digunakan untuk menyentuh perasaan khalayak. Oke, kita lanjut ke subrubik. Dalam teks berita berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami dan menavigasi konten berita dengan lebih efisien, meskipun sumber-sumber yang diberikan tidak secara langsung membahas fungsi subrubik dalam konteks berita. Kita dapat mengambil prinsip dari penggunaan rubik dalam konteks lainnya, seperti penilaian akademik untuk menjelaskan fungsi-fungsi subrubik dalam teks berita. Lanjut, kita beralih ke berita. Nah, apa sih judul berita? Jadi, judul berita adalah identitas berita. Tanpa judul berita sehebat apapun, itu tidak ada artinya, teman-teman. Nah, judul berita ini sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan, yaitu yang pertama, berita itu sendiri. Tanpa judul adalah sesuatu yang anonim nih, tak dikenal, abstrak, sehingga tak akan bicara apa-apa, tak mampu memberikan pesan, padahal salah satu inti komunikasi adalah pesan. Teman-teman, bagaimana sih nulis judul berita yang menarik? Ya, ternyata ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada provokatif, yang kedua ada singkat, yang ketiga ada relevan, yang keempat ada fungsi, yang kelima formal, yang keenam representatif, yang ketujuh merujuk pada bahasa yang baku. Nah, yang kedelapan ada spesifik. Ya, itulah yang harus dipenuhi agar tulisan judul berita itu menarik. Oke teman-teman, apa sih lead? Jadi, lead itu adalah teras berita. Nah, sebagai paragraf awal dari tubuh berita yang sangat menentukan minat dan ketertarikan seorang pembaca untuk membaca semua berita hingga akhir. Jadi, dalam menulis berita, seorang wartawan ini harus menyadari arti penting. Jadi, menyadari arti penting apa? Keberadaan teras berita atau lead tersebut. Jadi, unsur lead berita ini efektif ketentuannya ada 6 unsur yang ditetapkan, teman-teman. Ya, yang seperti kita kenal 5W1H. Apa sih 5W1H itu? Yang pertama ada when, kapan. Terus ada who, siapa. What, apa. Why, mengapa. Dan where, di mana. Yang terakhir how, bagaimana. Nah, teman-teman, jadi fungsi berita itu ada 4. Yang pertama ada atraktif, terus introduktif, yang ketiga ada korelatif, yang keempat ada kredibilitas. Selanjutnya yaitu ada diksi. Apa sih itu diksi? Jadi, diksi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Jadi, diksi digunakan untuk mengungkapkan suatu gagasan tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu yang diinginkan oleh seorang penulis. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa diksi adalah kata-kata yang dipilih sesuai dengan gagasan atau dipakai untuk memilih kata-kata untuk mengungkap gagasan tertentu. Jadi, diksi yaitu mengungkap wujud gagasan yang tepat. Selanjutnya juga melambangkan gagasan atau ide yang diungkap secara lisan maupun tulisan. Diksi juga digunakan untuk melambangkan gagasan atau ide yang diungkapkan. Selanjutnya, mewujudkan komunikasi yang efektif. Pada penggunaan diksi yang tepat akan membantu dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pembicara atau penulisan dengan penerima informasi.
Selanjutnya juga menciptakan atmosfer yang kondusif dalam komunikasi, baik untuk menciptakan suasana yang akrab, serius, formal, atau santai sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya juga nih ya, bisa untuk mencegah perbedaan persepsi, tanggapan, atau interpretasi, yaitu penafsiran terhadap pesan yang dicegah. Lanjut nih ke macam-macam diksi. Ternyata macam-macam diksi itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada diksi denotatif, yang kedua ada diksi populer, yang ketiga ada diksi konotatif, yang keempat ada diksi umum, nah yang terakhir itu ada diksi khusus. Nah teman-teman, dari awal sampai akhir banyak banget penjelasan yang Siva jelaskan. Semoga teman-teman mudah mengerti dan dapat dipahami ya. See you next time di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.